ini bagaimana umat Islam itu kena prank. Karena ternyata tidak ada nama Muhammad di dalam Taurat dan Injil seperti yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran berkata bahwa nama Muhammad tertulis di dalamnya, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ada suatu kisah bagaimana Umar ibn Khattab membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil. Ketahuan sama Muhammad. Muhammad marah besar, dia mukanya merah. Baru kali itu Muhammad marah besar sama Umar bin Khattab. Sampai mukanya itu berubah merah, membara. Dia bilang begini. Edis. Waduh, saya lagi ngomong dipotong. Kayaknya dia udah gak kuat lagi. Mata lalat. Gimana? Bukan gitu mata lalat. Saya panggil kamu mata lalat aja atau gimana? Ya terserah lah, mau mata lalat mau apa terserah. Yang penting saya membicarakan kepada kamu apa yang sungguh-sungguh terjadi di dalam agama Islam. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, kenapa ketika temannya membawa Taurat dan Injil Muhammad marah-marah? Coba jelaskan kepada saya. Kamu tuh hanya bisa dongeng aja, Edis. Dan yang kamu katakan itu semuanya itu tidak ada kebenaran. Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Tinggal tunjukkan datanya aja. Oke, baik, saya tunjukkan. Kenapa tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil? Itu karena yang kalian punya itu adalah kitab yang palsu. Jadi karena tidak ditemukan berarti sekarang nuduh palsu. Ada kenyataannya memang iya, itu yang palsu. Makanya kalau kamu belajar itu jangan setengah-setengah. Di zaman Muhammad, kitab Taurat masih asli. Gara-gara tidak ditemukan namanya berubah jadi palsu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan Edis TV ya, bersama dengan Dayak Mualaf ya. Dimana teman-teman sekalian, perempuan ini sebenarnya biasanya jadi host ya, karena dia baru untuk masuk ke agama sebelah ya. Dan teman-teman sekalian, sering sekali dia menaikkan seperti Umi Rifa dan teman-teman muslim yang lain yang menjadi narasumber di roomnya ya. Dan teman-teman sekalian, kali ini dia sampai menangis di roomnya Edis gitu ya, dan menuduh seperti yang kalian dengarkan tadi di awal bahwa dia menuduh kitab yang ada pada kita ini sudah palsu ya, sudah tidak lagi asli gitu ya. Ya, artinya bahwa Injil yang ada pada kita saat ini sudah palsu karena tidak ditemukan nama nabinya di dalam kitab suci kita. Karena memang tidak ada ya, tidak pernah ada nubuatan nabinya di dalam kitab suci kita. Jadi Edis TV memberikan jawaban-jawaban, memberikan sebuah alasan-alasan mengapa tidak ada ya nama daripada nabi mereka di dalam kitab suci kita. Dan teman-teman sekalian, ini yang tidak dia terima gitu ya. Karena memang selama ini kan menjadi mu'alaf tetapi tidak mengerti ya. Hanya menerima doktrin-doktrin bahwa Kristen sesat, Kristen kafir ya, tanpa mereka mengerti tentang kekristenan itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, kali ini mari kita mendengarkan tentang diskusi mereka ya. Tonton sampai selesai berikut videonya. Karena memang kalian suka yang palsu-palsu kan, seperti wajahmu itu kepalsuan semua. Kok lari kemana-mana ini, gimana sih? Ini bahasnya apa? Ini putus asa atau bagaimana? Emang memang sudah dengar, Edis, tentang kamu yang suka menyebarkan sesuatu yang kepalsuan-kepalsuan seperti itu. Tidak perlu aku membukakan data-data yang valid untuk kamu. Bukakan data pun yang valid percuma. Oke, jadi ketika Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat dan Injil, kenapa Muhammad marah? Yang kamu tahu apa di situ? Iya, makanya saya tanya dulu, kenapa dia marah waktu Umar membawa lembaran Taurat dan Injil, padahal nama Muhammad tertulis di sana? Mana datanya yang kau katakan seperti itu? Oke, baik. Kita bacakan ya. Kanda kan selama ini kan jadi mualaf kan cuman ini aja, ikut-ikutan saja. Saya tunjukkan bagaimana Muhammad marah ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya. Ya. Saya tunjukkan hadisnya. Sabar ya teman-teman ya.
Nih. Saya balikkan kamera saya. Saya balikkan kamera saya. Bagaimana Muhammad marah kepada Umar gara-gara Umar membawa-bawa Taurat dan Injil. Nih, saya balikkan. Saya balikkan kamera saya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Oke. Saya bacakan ya. Nih ya. Ini tertulis nih. Ini tertulis hadis riwayat Ahmad nomor 15. Nomor 15 6. Nih. Saya bacakan. Kita bacakan dari sini ya. Sebentar, saya bacakan. Ini kalau kalian judulnya ya. Ketika Nabi SAW menegur Umar yang membawa Injil. Dia tidak tahu selama ini jadi orang Islam dikerjain. Saya bacakan. Nih. Nih. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Rasulullah bersabda. Ini bersabda kepada Umar bin Khattab. Apakah engkau ragu, wahai Ibnu Khattab? Sungguh telah membawakan kepada kalian agama putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Ini ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, Muhammadnya malah marah. Dibilang katanya Umar bin Khattab ragu-ragu. Ketahuan karena namanya nggak ada di situ. Ayo, sekarang udah percaya? Sekarang udah percaya? Percaya sama kamu, Edis, sama aja. Percaya dengan bahasa kamu. Oke, jadi hadis ini bohong. Balikan lagi wajah kamu yang... Oke, baik. Saya balikan lagi. Saya balikan lagi. Jadi kamu percaya bahwa hadis itu bohong? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena jadi kamu hadisnya gimana? Oke, kalau gitu saya mau tanya sama kamu, hadisnya gimana? Yang bohong itu kamu, Edis. Karena kamu selalu mencari sesuatu yang palsu. Berarti saya bohong. Oke, baik. Kita putarkan dari ceramah Ustaz saja ya. Bagaimana Umar bin Khattab pernah membawa-bawa lembaran Taurat dan Injil nih. Kamu bilang saya bohong. Waduh, sungguh kamu nekat yang nyata kalau seperti ini caranya. Nih, saya bacakan kepada kamu nih. Nih ya. Edis, kamu kirim lagi. Emang saya suruh kamu kirim. Apanya? Ini dengarkan. Dengarkan ya, nih. Wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepada engkau Alkitab. Tibyana likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis atau riwayat di sini, asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kisah Umar bin Khattab yang suatu hari memegang kitab Taurat. Ya, Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Baik, kita baca kisahnya. Warawa An-Nasa'i wa ghiruhu, dan diriwayatkan oleh atau Imam An-Nasa'i meriwayatkan dan selainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat fi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, waraqatan min at-Taurah, lembaran dari Taurat. Faqala, maka beliau bersabda, amutahawwakuna ya Ibnu Khattab, apakah engkau meragukan wahai Ibnu Khattab? Dalam riwayat yang lain dijelaskan maknanya ya, asyakun anta Ibnu Khattab, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Nanti kita jelaskan maksudnya. Nah, intinya bagaimana? Intinya ketika temannya Muhammad Ibnu Khattab membawa lembaran Taurat, Muhammad malah nggak senang. Mata lalat. Kenapa dia nggak senang coba? Mata lalat. Nggak ada jawaban kan? Nggak ada jawaban. Jadi hanya mencari sesuatu yang tidak baiknya aja. Loh, sekarang begini ya. Saya umpamakan begini. Sama otak kalau kamu itu mau mencuci otak-otak orang yang ada di situ. Gitu. Loh, tidak mencuci, Mbak Mualaf. Saya hanya menyatakan apa yang tertulis di dalam literatur kalian. Kalau memang Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Taurat, kenapa Umar bin Khattab
ketika membawa-bawa kitab Taurat itu, Muhammad malah marah. Lo justru harusnya itu kesempatan Muhammad untuk menunjukkan kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, sini kitab Tauratmu. Nih, saya tunjukkan bahwa nama saya ada di situ. Ternyata Muhammad malah mukanya merah. Gara-gara Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil. Nyata bahwa sebenarnya Muhammad... Kamu tahu muka Muhammad itu merah, Edis? Bagaimana? Dari mana kamu tahu muka Muhammad? Di dalam hadisnya bunyinya begitu. Di dalam hadisnya Muhammad di situ dikatakan wajahnya berubah memerah dan dia marah kepada Umar bin Khattab. Kamu saja selama mualaf baru dengar riwayat ini kok. Kamu mualaf berapa lama sih? Jujur, wajar Edis, karena aku mencari sesuatu yang benar, bukan mencari sesuatu yang giliran, salah. masa sekarang saya kasih tahu kamu informasi kok kamu bilang-bilang saya bohong? Bukan saya bilang bohong, tapi memang kamu selalu menyebarkan kebohongan. Bohongnya di mana coba? Begini Mbak ya, begini. Itu semua kebohongan, Edis. Begini, saya panggil Kak deh lah, saya menghargai kamu lah ya, saya panggil Kak Mualaf. Begini Kak Mualaf ya. Saya nggak perlu harga dari kamu karena memang kan marah kan, ngambek. Saya marah, Edis, ngambek. Ngapain saya Nanti marah? kalau ngambek-ngambek nanti cantiknya hilang. Ya. Edis, Begini. cantik saya dari hati, bukan hanya dari fisik. Iya sudah, nggak apa-apa lah. Gini, sekarang begini. Intinya yang saya bilang sama kamu gini, saya hanya memberitahukan kepada kamu apa yang tertulis di dalam riwayat-riwayat Islam. Saya nggak menambah-nambahi, saya nggak mengurang-urangi. Bahkan saya pernah memberikan tantangan begini. Kalau ada orang Islam yang mampu membuktikan bahwa saya fitnah, nggak usah lapor polisi. Saya lompat dari Monas, saya bilang. Lompat saya dari Monas. Kamu berani ngomong kayak gitu karena kamu tidak di Indon, Edis. Loh, dari dulu udah saya bilang. Saya sudah bilang itu dari dulu. Nggak ada saya ceritanya itu memfitnah. Makanya kamu berani ngomong kayak gitu. Oke, sekarang begini aja, biar kita nggak ini debat kusir. Coba tunjukkan di mana saya pernah melakukan fitnah. Coba di mana saya pernah fitnah. Contoh, kasih satu contoh. Satu contoh yang nyata apa? Banyak sekali, kamu lihat aja semuanya fitur-fitur Apa? kamu. Nih, semua background saya siap. Semua background saya ini, saya kasih contoh nih, background saya yang terkenal ya. Saya kasih contoh nih. Misalnya, nih, saya kasih nih. Nih. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, betul nggak? Udah, Edis, kamu tuh jangan cuma beraninya saat kamu lagi di luar aja. Sekarang begini loh, coba begini Mbak Mualaf, Kak Mualaf, dengar. Aduh. Kalau kamu Ini gimana nih? Ini mana lah nih? Suka-suka kamu aja nulis. Jadi begini teman-teman ya, karena mereka tidak mampu berargumen, karena mereka tidak mampu menjawab, kok yang dibahas malah kamu begini, kamu begitu, apa sih? Untuk apa menjawab sesuatu kepalsuan? Iya sudah, coba. Apakah yang saya katakan bohong bahwa Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir? Bohong atau fakta? Untuk apa menjawab kamu, Edis? Kan nggak menjawab kan? Kamu sendiri udah tahu. Kaum muslimin, kaum muslimat, dengarkanlah. Ini ada seorang mualaf, tapi ilmunya kosong bagai kepompong. Itu kosong, seperti kepompong yang sudah ditinggalkan isinya. Udah jadi kupu-kupu, tahu kepompong? Udah kosong, udah nggak ada, isinya udah nggak ada. Ini bagaimana? Bagaimana ini pembina mualaf? Saya kasih saran sama kalian, tolong mualaf itu dibekali ilmu. Saya kasihan sama kamu, Edis. Bukan malah bahas kasihan. Lihat kuat itu hanya karena kamu di luar aja. Kok malah bahas kasihan? Apa hubungannya dengan kasihan? Ini nggak ada hubungannya. Kamu mau kasihan sama saya nggak perlu dikasihani sama kamu, kakak mualaf yang cantik. Dengar dulu, dengar.